Bismillahirrahmanirrahim ya. Kembali lagi di channel Tahu Isi, Aziz dan Hendy ya. Mas Hendy, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Wah ya. Kalau puasa gini lemes atau enggak sih Mas sebenarnya? Kalau puasa segini lemes ada, tapi ya kita bisa nanganinya Mas. Oh nanganin. Kalau kita nih ya, sebenarnya dibilang sehat ya pasti sehat-sehat aja sih ya. Sehat-sehat, ya kan? ya. Karena udah jalan berapa hari puasa gitu kan, otomatis di badan tuh pasti enak lah, karena sudah menyesuaikan ya. Betul Mas. Nah, berkaitan dengan puasa, Mas Hendy pernah dengar ini enggak tentang gaya hidup berkelanjutan, Mas? Apa itu Mas ya? Kayak hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan tuh sempat tren nih beberapa bulan lalu nih ya. Oh iya Mas. Mas. Sampai sekarang karena gaya hidup berkelanjutan itu adalah gaya hidup yang meminimalisir dampak lingkungan, gaya hidup itu untuk kemajuan generasi kita ke depan. Iya. Menarik sekali Jadi Mas ya. Benar-benar berpikir gimana caranya hidup itu sehat, hidup itu gimana caranya biar ke depan itu generasi setelah kita itu bisa menikmati lah, gitu nggak cuma kita. Gitu. Itu biasanya yang sudah menerapkan itu umur berapa Mas? Nah ini karena kita hidup di generasi milenial ya. Iya. Milenial tuh di antara kelahiran tahun 81 sampai 95 ya, 96 ya. Sedangkan di Gen Z juga ini lagi gencar-gencaran nih. Generasi milenial sama Gen Z ini lagi gencar-gencarnya nerapin namanya gaya hidup berkelanjutan ya. Sering kan bisa dilihat orang sering lari ya kan? Lari, itu jogging. Usia berapa kan? Ya usia kita usia berarti. kita kan? Iya, di Gen Z betul. juga banyak ya. Di Gen Z juga banyak ya. Itu tuh mereka menerapin hidup sehat itu, mereka pastinya juga butuh support dong. Juga Betul. butuh biaya dan segala macam. Betul. Itu pasti tantangan banget buat mereka, terutama generasi milenial ya kayak kita nih mungkin yang udah berkeluarga. Gimana sih cara kita buat dapetin pendapatan itu selain di luar yang kayak ASN ya ataupun pegawai-pegawai, kita bicara mungkin sekarang tentang di dunia kreatif nih ya. Oke. Gimana caranya generasi milenial ataupun Gen Z ini dapat duit nih dari cara-cara ya kita banyak ada affiliate ya. Iya sekarang betul. lagi musim, ya kan? Betul Mas. Jadi influencer, branding banyak banget sekarang di industri-industri itu gitu Mas. Oh berarti memang hidup sehat berkelanjutan ini banyak diterapin oleh Gen Z Mas ya. Ya. Nah kalau misalnya Mas teman-teman nggak dari Gen Z yang belum mengenal hidup sehat ini, apa yang pertama kali harus dilakukan? Ya terutama banyak gencar-gencarnya medsos nih Mas ya, atau banyak ya ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, atau ada TikTok ya. Itu kan salah satu bener-bener yang paling ampuh nih untuk nyebarin berita ya, gimana caranya kita tuh bisa hidup sehat, gimana caranya kita tuh bisa hidup dengan memperhatikan besok generasi ke depan kita jauh lebih baik kayak gitu Mas sebenarnya. Oh seperti itu. Kalau berarti kalau yang kayak sekarang kayak jogging, maraton ya, tapi kan kita yang maraton Mas ya. Jogging, apakah itu makan juga termasuk gaya hidup sehat? Gaya hidup sehat juga gayanya juga bisa jadi nggak sehat Mas. Sekarang gini, banyak juga yang jogging, lihat nggak outfit jogging tuh mahal-mahal, iya nggak? Iya. Betul. Bener nggak? Betul. Ya sepatunya aja harganya berapa? Iya. Ya kan? Belum bajunya, belum smartwatchnya, Iya. ya kan? Nah itu tuh bagi kita Gen Z atau milenial yang mungkin belum punya penghasilan yang cukup ya atau lebih, itu kan tantangan juga nih. Iya. Gimana caranya kok bisa punya kayak gitu ya? Ini tantangan juga terhadap keuangan dari Gen Z dan milenial. Iya. Oh iya ya. Kalau seperti itu Gen Z kebanyakan di umur Gen Z sekarang ini pendapatan seperti apa yang mereka incer Mas? Tahu nggak Mas Ajis? Pendapatan mereka tuh tadi ya dari beralih ya, tadinya dari konvensional yang tadinya kerja kantoran, sekarang banyak di dunia kreatif ya. Jadi affiliate, jadi konten kreator ya. Jadi apalagi itu yang benar-benar di dunia kreatif, mereka terapin itu Mas. Nah mereka itu benar-benar, tetapi ada satu yang agak sedikit terlupa oleh mereka. Mereka gampang cari duit, tapi gampang juga ngeluarin duit ya. Jadi untuk naruh duitnya itu mereka juga nggak cuma di bank konvensional, apalagi sekarang ada kayak
Cbank ya. Oke. Nah kayak OVO gitu kan mereka menawarkan beberapa paket tabungan dengan digital ya kan, nggak cuma di kita harus nabung, bener-bener orang itu terminimalisir untuk pergi keluar rumah ya, jadi di dalam rumah gitu kan ternyata beda terhadap keuangan itu tadi, efek keuangan yang mereka itu. Kalaupun mereka nggak punya, mereka itu akan lebih mudah ke fintech ya, pinjaman. Waduh. Gitu. Itu ngeri banget kalau misalnya sudah pinjaman. Kalau di mindset di kita kan pinjaman, apalagi pinjaman online itu menakutkan Mas ya. Iya dong. Kalau misalnya di gaya hidup dengan gaya hidup sehat berkelanjutan tadi, tapi kalau kita masuk ke pinjaman online, pinjol, ya kan, wah itu sangat-sangat tidak apa ya, kalau kita sendiri ngapain sih kan gitu ya pikiran kita, untuk apa sih kan gitu. Mungkin kalau misalnya di teman-teman, ini pendapat saya Mas ya, mungkin kalau di teman-teman yang di generasi Gen Z itu dia pola pikir ataupun cara berpikirnya berbeda Mas sama kayak kita. Kita itu lebih ke spesifik, mereka lebih ke general. Makanya kalau di sosmed banyak ada beberapa influencer itu bukan 1 2 3. Kemarin kita kan influencer itu satu yang ada di TV. Kita ngeliat itu aja, kita ngeliat sule-sule terus ya kan? Kita ngeliat rapi amat terus. Sekarang influencer itu banyak banget. Kenapa? Karena secara general kita ngelihat sosial media, kita sekali swipe seperti itu. Beda kalau misalnya di zaman kita ngelihat dari awal sampai akhir, ini apa sih maksudnya? Nah, makanya saya pendapat saya, oh mereka ini lebih ke general, apapun mereka tuh bisa, secara umum bisa, tapi ke spesifik mereka nggak bisa. Mereka belum tentu bisa. Gitu. Karena apa ya? Salah satunya literasi untuk membaca teman-teman dari Gen Z itu menurunnya ataupun tidak ada. Karena kalau misalnya kita yang biasa membaca itu kan dari lebar, dari besar ke kecil. Nah, kita ngelihatnya ini pembacaannya induktif atau deduktif, ya kan gitu kan. Kalau teman-teman mereka secara umum, secara umum, kalau Gen Z kan secara umum. Tapi kalau misalnya yang ke spesifik, mereka itu kesulitan. Kalau yang udah biasa membaca pasti udah tahu, oh ini cara pikirnya induktif nih, ini cara pikir deduktif nih. Nah, itu sih menurut saya. Gimana nggak berkurang literasi membacanya Mas sekarang dengan adanya pendidikan zonasi ya, sistem zonasi itu kan anak-anak tuh berebut buat sekolah aja gampang banget gitu kan. Iya. Sedangkan literasi membaca otomatis turun, semangatnya mereka kan lebih turun dibanding kita dulu cari sekolah itu susah gitu kan. Sulit negeri banget. Sekolah di mana? Sekolah di negeri itu wah hebat banget ya kan. Iya. Bangga banget gitu. Nah, kalau ngomong tentang zonasi, sebenarnya zonasi itu bagus banget Mas. Dia itu niru di Jepang. Nah, niru di Jepang bahwa kan dimanapun sekolahnya di dekat aja dengan sekolahnya sama, tapi infrastruktur kita nggak bisa. Guru-gurunya nggak sama, bukan sekolahnya sama aja, guru-guru nggak sama, peralatannya nggak sama. Itu yang membuat zonasinya ini kurang kan kayak gitu. Kalau misalnya disamarata, bahwa kita menyamakan ratanya dengan akreditasinya sama semua, seperti itu. Nah, tapi yang positifnya dari zonasi dan beberapa dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain, yaitu dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sama Gen Z itu nyatu banget. Ketika Gen Z itu yang suka dengan secara general, dia di depan kamera dia pede. Di tempat kita zaman kita nggak pede Mas depan kamera, betul? Nah, di depan kamera pede, jadi dia biasa ngelihat di sosmed, dia jadi ada influence di depan kamera. Jadi mereka berpendapat itu lebih baik banget. Saya ngelihat tuh mereka berpendapat lebih baik, mereka presentasi lebih baik, itu lebih baik. Itu yang ngelihat saya positifnya dari teman-teman yang dari Gen Z. Jadi menarik ya Mas. Artinya kalau sistem zonasi ini berpadu dengan baik ya di tempat kita, itu kan berhubungan dengan tadi gaya hidup berkelanjutan itu ya. Iya betul, gaya hidup berkelanjutan pasti. Kalau itu sama rata, pemikirannya sama, cara tata kelolanya sama, itu bisa diterapin bener ya sebenarnya ya. Iya. Wah keren juga tuh kan. Ya. Mungkin
gaya hidup berkelanjutan itu efeknya kita hidup bukan untuk kita sendiri, namun kita hidup untuk kehidupan yang kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang semua yang lebih baik. Itu juga namanya ada sustainability life, ya kan. Nah, itu juga kan bukan dari kita sendiri, Mas. Pastikan dari lingkungan juga. Kalau dari kita sendiri mungkin olahraga. Kalau misalnya dari lingkungan kita gimana caranya untuk mengolah sampahnya. Bukan mengolah maksudnya itu jadi kita recycle sampah, tapi ngolah. Kita memilah aja, Mas. Memilah-milah sampah. Ini pampers, ini bahan makanan bahan sisa makanan yang bisa nanti jadiin maggot, atau ini bahan plastik. Itu kan bisa kita pilah-pilah. Ada beberapa kalau misalnya yang udah dipilah-pilah, maka bisa jadi manfaatkan energi terbarukan dengan menggunakan PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Itu kalau misalnya di semua itu melek dengan gaya hidup keberlanjutan, kayaknya menarik banget, Mas. Dan juga itu mungkin dari kita sendiri dulu ya, Mas ya, dari kita sendiri untuk gaya hidup berkelanjutan, baru teman-teman yang generasi yang lainnya. Ya, karena kerasa banget ya, Mas, ketika kita kecil dulu tuh dengan sekarang itu udah cukup berbeda gitu, dari iklimnya ya, dari kehidupan di masyarakat itu jauh udah berbeda. Nah, kalau kita nggak pentingin buat kehidupan 10 atau 20, 30 tahun mendatang, itu pasti ya repot banget, kasihan anak cucu kita kan. Iya, Mas. Gitu. Nah, iya, Mas. Kita ini apalagi ngomongin tentang iklim ya. Iklim itu climate change yang ada sekarang ini kan ada Paris Agreement tahun 2060 harus bisa agar polusi udaranya, temperaturnya tidak meningkat drastis, itu harus kita perbaiki. Nah, jadi perbaikinya itu nggak bisa kita, Mas, tapi memang dari pemerintah harus memang benar-benar ada. Sekarang pemerintah ada, tapi pergerakannya mungkin masih lambat. Contohnya, kita ini sekarang menggunakan sumber energi listrik yang stabil banget. Saya kebetulan di Poltek Negeri Cilacap, ya kan, dan juga di jurusan elektro mekatronika, tahu tentang listrik yang stabil. Maksudnya apa? Ada variabel yang namanya tegangan sama frekuensi. Tegangan 220 volt sama frekuensi 50 Hz. Ini tetap tegangan sama frekuensinya yang sama. Kalau semisalnya tegangan sama frekuensi yang tidak yang berbeda, apa yang mengakibatkan beberapa peralatan elektronik akan rusak. Nah, untuk menstabilkan itu, yang bisa sangat stabil itu ada di PLTU, Mas. Kan kita tahu sendiri PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, uapnya itu membuat pencemaran karbon, ya kan. Tapi kita butuh ini, ya kan. Nah, PLTU pencemaran karbon, pertama bahan bakar dari mana? Kalau bukan dari batu bara, ya kan. Bahan bakar dari batu bara yang ini diambil kan dari tanah, dan tanah pasti kan merusak bumi, ya kan. Terus baru jadikan PLTU yang kita nikmatin di sini seperti ini, Mas. Coba kalau misalnya kita tahu, kita pilah sampah, kita ganti shifting dari energi yang konvensional dari PLTU jadi energi yang terbarukan kayak pemilah sampah seperti itu. Itu bagus gak ya? Bagus banget, kehidupan keberlanjutan. Tapi semuanya kalau yang kita shifting ke energi terbarukan semua, namanya efek gas rumah kaca pasti ada. Semuanya ada. Banyak banget. Ada plus sama kurangnya. Banyak banget. Kayak contohnya kita sekarang kalau kayak gitu kita ganti semua aja dengan panel surya, ya kan. Panel surya itu cahayanya mantul menyerap di panel suryanya. Panel surya kasih feedback ke langit, yaitu bisa menghabiskan gas rumah kaca. Angin itu kalau misalnya kecil, dia kecil juga, cuman rumah residen biasa. Kalau misalnya besar, nanti banyak banget ada yang suaranya jadi noise itu kan membuat kita sendiri, di manusia sendiri akan bisa manusia sendiri jadi rusak, sakitnya itu ya pendengaran enggak
stabil, pendengaran enggak sempurna lagi mendengar karena biasa dengar noise yang wing seperti itu. Jadi kayak sebelah sama helikopter ya Mas? Iya betul. Nah itu salah satunya kita mempertimbangkan ini kehidupan yang gaya hidup berkelanjutan. Kalau misalnya kita sendiri nggak bisa, tapi kalau misalnya lingkungan juga nggak mendukung. Nah di sini harus seimbang juga, lingkungannya harus bagus, kita juga harus bagus. Oke, ya berarti ternyata luas juga ya tentang gaya hidup berkelanjutan tuh benar-benar nggak cuma hanya gaya hidup sehat gitu ya. Iya. Ternyata ngerambahnya ke sini ternyata cukup luas juga ya. Oke, jadi teman-teman berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan ya, jangan lupa hidup sehat ya. Makanan-makanan yang sehat ya, makan buah ya, minum jus ataupun bentuk apapun deh ya. Jadi biar nanti badan kita sehat, kita ngajarin generasi-generasi setelah kita itu untuk hidup yang lebih baik ya, dengan cara mengolah sampah tadi bisa dipilah dan segala macam. Itu kan insya Allah kedepannya jauh lebih baik untuk menjaga gaya hidup berkelanjutan gitu Mas ya. Kalau Mas Haji sendiri harapannya untuk gaya hidup berkelanjutan ini dari generasi kita maupun generasi Z itu seperti apa? Kalau harapan saya nih Mas ya, buat teman-teman generasi milenial dan Gen Z, ayo kita gaya hidup berkelanjutan, tapi dengan catatan nih, kita harus low budget ya. Kita tuh harus bisa pertimbangin kalau memang kita suka olahraga, kita tuh ya pakailah yang cukup lah, yang sesuai dengan budget kita, nggak terlalu mahal ya. Yang penting sesuai dengan kemampuan. Jadi badan kita sehat, keuangan kita aman, gitu Mas. Betul.